Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Graham Monolog ya. Ya teman-teman, jadi ini masih weekend ya, jadi aku masih santai gitu ya teman-teman ya, di rumah ya. Jadi aku coba bikin satu video monolog gitu ya teman-teman ya. Iya, jadinya gini teman-teman, mungkin teman-teman pernah berpikir gitu ya, apakah hantu itu transparan atau gimana gitu? Apakah dia dia bisa dipegang, disentuh atau gimana? Kan teman-teman pernah nonton film yang zaman dulu ya, film Ghost ya, yang judulnya Ghost ya. Nah itu kan ada hantu ya, tuh hantunya seperti manusia tapi ketika mau disentuh dia nggak bisa gitu. Kalau nggak salah seperti itu ya, aku agak lupa ya, tapi kalau nggak salah seperti itu, jadi nggak bisa disentuh gitu, kira-kira begitu. Nah ini aku mau jelasin teman-teman ya, dari pengalaman aku gitu ya, dari pengalaman aku seumur hidup ya. Aku memang belum pernah menyentuh ya, belum pernah menyentuh yang namanya hantu gitu ya teman-teman ya. Karena yang aku pandang hantu itu nggak bisa disentuh teman-teman. Kenapa? Karena dari pengalaman aku itu, aku melihat sudah banyak kejadian sekali ya. Salah satunya aku melihat kalau orang ketabrak hantu atau ketabrak aura ya, atau ketabrak hantu pun dia nggak kesentuh. Jadi orangnya seperti lewatin hantunya gitu. Jadi gini teman-teman, wujud hantu itu dalam pandangan aku adalah dia adalah utuh. Dia adalah kelihatannya bermassa gitu ya. Ada berat, kelihatannya ya, ada berat, bermassa, 3 dimensi ya. Jadi benar-benar kelihatan gitu. Benar-benar kelihatan dimensinya gitu ya. Tapi ketika kita deketin atau kita mau sentuh, dia transparan, jadi tembus gitu. Jadi tidak bisa menyentuh. Kalau itu pengalaman aku gitu teman-teman. Karena aku pernah lihat ya yang hantunya yang klasifikasi pertama yang mirip seperti kita itu, hantu yang mirip seperti kita ya, yang bisa berjalan, yang bisa duduk segala macem, itu aku pernah hunting kan, bukan hunting, kayak mencari gitu, karena aku penasaran kenapa ada hantu yang seperti ini gitu, yang benar-benar kayak kita gitu bentuknya gitu kan. Nah aku lihat deket itu, nah aku pernah sekali aku coba sentuh, ternyata itu nggak kesentuh teman-teman. Jadi tangan aku lewat aja begitu, jadi dia transparan, tapi secara visual dia 3 dimensi, bermassa gitu loh, kelihatan kayak ada beratnya gitu, tapi ketika mau disentuh dia transparan, nggak kesentuh gitu teman-teman. Nah itu yang aku lihat gitu. Tapi teman-teman harus tahu juga, kalau menurut aku ya, hantu itu ada tingkatannya menurut aku, karena ada jenis-jenis hantu yang dia bisa sentuh benda gitu loh teman-teman. Dia bisa sentuh benda, bahkan bisa seperti melakukan dorongan, kayak misalnya dia dorong manusia gitu, dorong manusia, atau pokoknya dia bisa menyentuh. Dia bisa menyentuh benda, bisa menyentuh manusia juga. Ada hantu seperti itu. Mungkin nanti aku akan ceritakan di video aku yang lain, karena ceritanya agak panjang gitu ya teman-teman ya. Tapi ini ada satu cerita yang bisa mungkin aku cerita di video ini ya, supaya jelas gitu ya teman-teman ya. Dan ya semoga nggak terlalu panjang lah ya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, aku dulu waktu kuliah, waktu kerja praktek ya, kuliah aku itu ada kerja praktek di semester 7 ya. Jadi setelah kelar kerja praktek itu selanjutnya adalah TA ya, tugas akhir ya, semester 8. Jadi itu udah sebenarnya setelah kerja praktek selesai tuh sebenarnya kuliah udah selesai, karena semester 8 tugas akhir tuh cuma kayak riset kayak gitu-gitu. Jadi udah nggak ada mata kuliah gimana-gimana gitu teman-teman. Jadi ketika semester 7 udah kelar, kerja prakteknya sudah selesai, kami mahasiswa satu kelas gitu ya, enggak semua tapi yang ringkup aja, yang maksudnya dalam circle mainnya aku gitu. Nah itu mengadakan camping gitu teman-teman. Jadi camping gitu ya, camping di Jawa Barat. Jadi kita camping di kayak di hutan, di pertengahan ke gunung gitu. Jadi kayak di tengah-tengah gunung lah gitu, kayak di lembah-lembah gunung gitu. Jadinya dingin lah, enak lah, adem lah gitu teman-teman. Jadi itu satu camp itu 3, jadi 3 orang gitu, satu tendanya itu 3 orang gitu. Jadi kita orangnya aku lupa berapa gitu ya, cuma sekitar 20 gitulah. Jadi ada beberapa
tenda gitu, karena kan satu tenda 3 orang. Nah itu kita di situ kayak wisata gitu ya, kira-kira begitu. Abis itu ada malamnya itu hujan gerimis. Nah malamnya itu hujan gerimis. Nah abis itu teman aku dia ada BBM ya, jadi pada saat itu tahun berapa aku lupa, 2000 berapa, sebelum 2010 itu kita masih pakai BBM ya teman-teman ya. Jadi kita komunikasi apa semua BBM gitu. Aku masih pakai BB apa, Onik atau apalah, aku lupa lah, pokoknya kita masih pakai BBM. Itu belum ada WA pada saat itu, kayaknya udah ada tapi kita belum familiar ya, kita masih tetap pakai BBM untuk komunikasi ke teman-teman gitu ya. Nah jadi ada teman aku ada yang BBM gitu, dia bilang intinya dia bilang, kamu rasain nggak kayak ada serpihan batu, jadi kayak ada batu yang tabrak ke tanah gitu, kayak ada yang lempar batu gitu, tapi dia lemparnya nggak ke tenda, dia kayak lempar ke tanah, jadi kayak ada tabrakan tanah gitu loh, tuk gitu kan. Aku bilang di BBM aku balas nggak ada gitu loh, nggak ada apa-apa gitu. Cuma ada hujan gitu, kayak ada suara hujan rintik-rintik, karena dia hujan cuma nggak begitu deras ya, jadi kayak agak gerimis, agak gerimis lah, gerimis agak lebat dikit gitu, tapi nggak sampai lebat banget. Nah aku bilang nggak ada. Abis itu ya aku bilang tunggu coba aku lihat. Nah aku buka, nah tenda itu kan sleting ya, jadi sleting tutupnya kan pakai sleting, jadi sleting itu aku buka dikit, aku lihat kayak ngintip gitu, aku lihat keluar, kebetulan tendanya teman aku ini tuh di agak depan tapi agak jauh, tapi bisa kelihatan. Nah ternyata itu kelihatan teman-teman, ada seperti sosok makhluk itu, dia seperti beruang ya, tapi bukan beruang, dia tuh gede gitu, berbulu, gede kayak manusia, tapi dia kayak bulu beruang gitu ya, terus matanya merah gitu loh, matanya ada 2 merah begitu, berburu merah terang gitu kan, tapi bukan merah kayak merah cyclops gitu ya, nggak, bukan ya teman-teman ya, jadi bukan merah kayak center gitu, enggak, dia merahnya itu masuk ke dalam, jadi merahnya itu cuma di titik 2 matanya aja, jadi tidak bersinar keluar seperti center keluar gitu, enggak ya teman-teman ya. Nah itu ada gerombolan, ada beberapa gitu, nah itu mereka lagi lempar batu, lagi ngambil batu terus lempar ke tanah di sekitar tendanya teman aku. Nah di situ aku udah tahu sih, maksudnya itu salah satu contoh aja gitu teman-teman, kalau hantu itu bisa ambil barang dan dia bisa sentuh gitu loh teman-teman. Nah abis itu aku langsung BBM balik ke teman aku kan nggak pernah bilang gitu kalau aku punya kemampuan apa-apa gitu ke teman-teman ya, karena pengalaman kecil ya, aku juga introvert, jadi nggak takut lah untuk bilang ke orang aku punya ini itu, bisa ini itu, takutnya aku nggak mau dijadiin temen, kira-kira begitu kan. Cuma aku sekarang udah agak cuek lah ya, karena udah dewasa juga, udah punya istri dan anak juga, udah ya udahlah, mau gimana lagi, takdir udah begitu gitu kan. Kalau misalnya teman-teman aku nggak mau temen, ya udah nggak apa-apa, memang udah takdir aku seperti itu kan. Nah jadinya aku bilang seperti itu. Aku maksudnya aku nggak bilang kayak ada gitu-gitu, nggak. Aku bilang di BBM-nya bilang nggak ada sih, cuma coba aja kamu nyalain musik itu, musik coba gedein aja, musiknya coba gedein aja gitu, gedein. Nah, abis itu dia gedein, tapi bukan musik rohani ya teman-teman, musik biasa aja, musik pop gitu. Dia gedein musiknya kedengaran ke tenda aku juga gitu ya. No. Habis itu sebentar lagi dia bilang kayaknya udah nggak ada gitu. Oh ya udah, aku bilang oh gitu ya, bagus lah. Aku coba buka lagi settingnya, lihat udah nggak ada teman-teman, benar-benar udah nggak ada gitu loh. Jadi teman-teman mesti tahu gitu ya, kalau ada hantu yang memang dia bisa ini ya, bisa ngambil gitu, bisa ngambil sesuatu gitu. Makanya teman-teman kan tahu ya, kadang-kadang ada seperti benda yang bisa bergeser atau benda berpindah gitu ya, segala macam. Itu bukan bendanya ada hantu, tapi ada hantu yang mengontrol benda itu gitu loh. Jadi ada hantu seperti itu teman-teman, nggak semua ya bisa seperti itu ya. Makanya aku bilang hantu ini kayaknya ada kelasnya juga gitu loh, ada yang bisa, ada yang enggak gitu loh, ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi sebenarnya ada satu lagi, semoga masih bisa ini ya, masih nggak terlalu panjang ya. Jadi sampai sekarang ini kan aku kerja di Jakarta Barat ya, bisa dibilang Jakarta Pusat atau Jakarta Barat lah, teman-teman tahu lah ya, yang dekat Jakarta Pusat, Jakarta Barat cuma seberangan doang. Nah itu tempat aku kerja di daerah situ lah teman-teman. Jadinya kantor aku kan
tiga lantai gitu ya. Jadi di lantai 3 itu aku kerjanya di lantai 2, lantai 3-nya itu kosong, jadi jadi gudang gitu. Nah itu di lantai 3 itu memang banyak penampakan gitu teman-teman, memang agak banyak lah gitu. Aku tahu gitu. Nah itu kan ada kayak kursi kantor gitu, kursi kantor yang bawahnya roda, jadi kalau kita bisa selesai gitu. Nah teman aku bilang di lantai 3 kayaknya kursinya bisa gerak-gerak tuh gitu, dia bilang gitu kan. Nah aku pernah tuh ke atas lihat, ternyata bener teman-teman, itu kursinya digerakin gitu loh, kayak kayak modelnya kayak didorong-dorong gitu sama hantu-hantu begitu. Jadi bener-bener dia bisa nyentuh binatang, bisa nyentuh barang gitu jadinya bener gitu teman-teman. Kalau memang ada yang berpindah atau apa, barang atau apa, itu memang ada aktivitas mistisnya, ada aktivitas hantunya gitu, ada hantu seperti itu. Nah aku nggak tahu, mungkin ya hantu seperti itu bisa disentuh mungkin, tapi aku nggak pernah coba gitu teman-teman. Nggak tahu kenapa nggak pernah coba, udah ngalamin banyak sekali kejadian seperti itu tapi nggak pernah coba. Aku nggak tahu apakah ini takdir, memang aku nggak mau coba atau apa, aku nggak tahu. Tapi ntar aku baru tersadarkan gitu ya, mungkin ntar ke depan kalau ada aktivitas seperti itu, hantu yang seperti itu, aku coba berusaha untuk pegang dia, bisa kena kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti aku info lagi ke teman-teman kalau ada perkembangan gitu teman-teman. Iya paling seperti itu aja lah untuk video kali ini gitu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah, menurut aku hantu sampai sekarang, sampai video ini aku buat, aku masih belum pernah nyentuh hantu, karena aku berpendapat hantu itu transparan, kelihatannya berberat, bermassa, 3 dimensi seperti kita, tapi ketika disentuh dia enggak kesentuh gitu, dia kayak transparan gitu sampai sekarang gitu. Tapi dengan adanya kenyataan hantu itu bisa pegang barang, bahkan ada yang bisa gendong orang, bisa gerakin orang, bisa dorong orang. Itu ada ceritanya. Nanti aku coba bikin di video lain ya, supaya nggak terlalu panjang. Ini kayaknya udah cukup panjang juga teman-teman. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadinya menurut aku hantu itu belum bisa kesentuh ya, tapi hantu itu bisa pegang barang gitu teman-teman. Ada yang bisa pegang barang. Ya, paling seperti itu aja lah teman-teman ya untuk video kali ini gitu ya. Semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya dari video kali ini. Terima kasih loh teman-teman udah seperti waktu sebentar ya untuk mendengarkan video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi ya di video monolog aku lainnya gitu ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman.